Ibu dan Bapak Guru, agar dapat lebih terarah dalam perencanaan proyek, kita dapat memilih tema proyek dengan memperhatikan 3 hal berikut, yaitu: pertama, tentukan alasan mengapa suatu tema tersebut dapat dipilih menjadi tema proyek yang akan dilaksanakan. Kedua, ketahui tahapan dalam memilih tema proyek yang tersedia. Ketiga, lakukan refleksi dan eksplorasi dalam memilih tema proyek secara berkala. Sebelum kita masuk pada inti dari materi, mari kita simak percakapan para ibu dan bapak guru berikut ini. Senang sekali bisa mengikuti pelatihan pada hari ini ya. Ngomong-ngomong, saya ingin membahas sesuatu nih, Bu Sri, Pak Rafiq. Wah, membahas apa tuh, Bu? Saya jadi penasaran. Saya dapat info dari pelatihan tadi, Pak, Bu. Pembelajaran saat ini menekankan bahwa mempelajari pengetahuan saja tidak cukup. Murid juga perlu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Makanya pada kurikulum Merdeka kali ini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar belum? Saya sudah mendengar. Nah, berhubung Bu Indar mengangkat pembicaraan ini, saya jadi ingin menyampaikan kebingungan saya. Kan kita sudah tahu nih, ada banyak tema proyek yang dapat dipilih untuk penerapannya. Saya tuh masih bingung. Sebenarnya, apa saja hal yang harus diperhatikan ataupun dipertimbangkan saat memilih tema ya? Karena menurut saya, semua tema menarik untuk dibahas. Betul itu, Pak. Saya dan rekan-rekan guru lainnya juga mengalami kebingungan yang sama. Selain itu, di masa ini begitu banyak sekali isu yang bisa diangkat menjadi topik pembahasan pada setiap temanya. Saya penasaran, sebenarnya isu atau permasalahan seperti apa yang sebaiknya dibahas dalam proyek tersebut. Sebegitu banyaknya, saya juga jadi berpikir, apa saja contoh-contoh isu dari tema proyek pilihan yang dapat dibahas ya? Saya masih belum mampu membayangkannya. Wah, ternyata tidak hanya saya yang mengalami kebingungan dengan hal serupa ya. Sewaktu saya berdiskusi dengan rekan-rekan sesama guru lainnya pun, muncul berbagai macam pertanyaan mengenai cara memilih tema proyek. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita simak bersama yuk penjelasan berikut ini. Dari tema-tema proyek yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek, secara garis besar terdapat 2 hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih tema, yaitu: pertama, mari kita bahas mengenai cara memilih tema proyek berdasarkan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Pada materi sebelumnya sudah dibahas mengenai 3 tahapan kesiapan satuan pendidikan, yaitu tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Tiap tahapan kesiapan memiliki panduan untuk memilih tema dan topik secara spesifik. Berikut adalah penjelasannya. Dalam menentukan tema pilihan, semua satuan pendidikan baik yang berada di tahap awal, berkembang, dan tahap lanjut dapat memilih jumlah tema proyek sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, yaitu 2 tema pada jenjang SD dan 3 tema pada jenjang SMP dan SMA atau SMK. Bedanya, pada satuan pendidikan tahap lanjutan, setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana dengan pemberian opsi tema dan penentuan topik? Mari kita simak bersama melalui tabel berikut. Pertimbangan kedua yang perlu diperhatikan dalam memilih tema proyek adalah melihat situasi kontekstual. Tema proyek juga dapat dipilih dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, isu terkini yang sedang banyak diperbincangkan di lingkungan sekitar, atau perayaan peringatan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, dan sebagainya. Pilihlah isu atau topik yang sedang banyak diperbincangkan atau merupakan masalah yang dekat dengan diri peserta didik, sehingga isu atau masalah menjadi penting dan prioritas di satuan pendidikan. Dengan begitu, pemilihan tema proyek dapat menjadi sumber belajar yang berdampak langsung untuk diri peserta didik, satuan pendidikan, serta lingkungan sekitar. Mari kita bahas contoh dengan konteksnya. Pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan perkotaan, terdapat murid dan guru yang berasal dari beragam suku, ras, dan agama.
Dalam hal ini, ada kebutuhan satuan pendidikan untuk memberikan pengetahuan mengenai keberagaman di masyarakat, serta menciptakan lingkungan bermasyarakat yang saling toleransi. Dari isu tersebut, Ibu dan Bapak dapat memilih tema Bhinneka Tunggal Ika sebagai tema proyek yang dapat diterapkan pada jenjang SD sampai dengan SMA atau SMK. Selanjutnya, pada satuan pendidikan yang berada di daerah wisata dapat memilih tema yang berbeda dari konteks sebelumnya. Pada satuan pendidikan yang berada di lingkungan daerah wisata, ada kebutuhan memperkenalkan dan melibatkan murid dari jenjang SD hingga SMA atau SMK untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal. Misalnya, dengan mengembangkan usaha kuliner makanan khas daerah atau oleh-oleh dalam bentuk lainnya yang dapat dijual kepada turis yang datang ke lingkungan tersebut. Maka, salah satu tema yang dapat dipilih pada konteks daerah wisata adalah kewirausahaan. Lingkungan lain yang dapat menjadi contoh sebagai konteks adalah daerah pesisir pantai. Di lingkungan pesisir pantai terdapat air yang berlimpah, namun tidak dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung. Dalam hal ini ada kebutuhan untuk mengolah air asin agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak guru dapat memilih tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI sebagai salah satu tema proyek. Kegiatan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan karakteristik jenjang masing-masing. Topik yang dapat diangkat dapat berupa merancang dan membuat prototipe dari teknologi tepat guna. Misalnya, teknologi Zero Water Discharge atau ZWD yang berfungsi untuk mengolah air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya. Selain contoh yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak contoh isu kontekstual lain yang dapat diangkat sebagai tema proyek. Untuk memperkaya pemahaman terhadap isu-isu yang ada di sekitar, penting bagi Ibu dan Bapak guru melakukan refleksi dan eksplorasi secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memastikan pelaksanaan tema-tema tersebut, sangat penting untuk satuan pendidikan memastikan terjadinya pendokumentasian dan pencatatan portofolio proyek. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat memilih tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya atau dapat mengulang siklus setelah semua tema sudah dipilih. Wah, kurang lebih ternyata begitu ya Pak, Bu, penjelasannya. Sangat menambah wawasan saya banget nih. Ibu dan Bapak guru, pembelajaran mengenai memilih tema proyek berdasarkan tema-tema yang telah disediakan sesuai kontekstual telah selesai. Bagaimana? Sudah siap memilih tema yang kontekstual sesuai kebutuhan dan keadaan satuan pendidikan masing-masing?